ya namanya anak muda zaman sekarang tuh rawan overthinking, rawan burnout juga, dan ya stres juga ya kak ya pasti ya. Jadi kalau kita overthinking kita benar nge-gym aja like day aja sekalian 2 jam. Jangan kalian minum apa ya, itu nggak boleh teman-teman. Kalau misal Gen Z ya terutama biar gampang burnout, gampang stres, itu cara menghadapinya itu mudah loh. Sekarang banyak aktivitas-aktivitas positif yang bisa kita lakukan gitu. Real talk, no cap. Halo, aku Sabella dan aku Arum. Hari ini teman-teman podcast Real Talk No Cap, kita kedatangan tamu yaitu namanya Kak Arum. Bisa kenalan dulu Kak Arum? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arum Fajar Rahmadi, singkatnya dipanggil Arum gitu aja. Kesibukannya apa Kak sekarang? Kalau kesibukannya untuk saat ini aku merupakan mahasiswa akhir ya, yang pastinya ngejar skripsi di Prodi Pendidikan Matematika. Begitu. Selain itu, kalau kesibukan luar saat ini aku diamanahi Kota Surakarta sebagai Duta Genre Advokasi Surakarta 2025. Keren sekali Kak Arum. Namanya Kak Arum ya, berarti wangi ya dulu ya. Iya. Orang tuanya menciptakan nama ini untuk wangi. Iya. Oke, berarti sekarang hitungannya Kak Arum ini tuh punya kesibukan yang cukup padat kesehariannya ya. Tapi sebelum memutuskan untuk sampai ke Duta Genre dan memiliki kegiatan yang cukup padat seperti ini, Kak Arum ini pernah nggak sih merasakan rasanya struggle kayak mending berhenti apa lanjut ya gitu? Oke. Kalau struggle itu pasti sering banget ya. Bahkan hampir setiap malam menuju tidur overthinking itu pasti nanti bakal bermunculan kepikiran untuk kayaknya udah deh stop aja daripada dilanjutin capek gitu. Nah, tapi di balik rasa itu tuh aku selalu melawan gitu. Gak boleh dong, jangan berhenti dong, kan udah jauh jalannya. Kalau berhenti nanti sayang banget. Gitu. Jadi tabrakin aja. Iya. Tabrakin Kelas aja wes gitu. Kelas kewe. Iya, betul. Karena pasti ya, namanya anak muda zaman sekarang tuh rawan overthinking, rawan burnout juga, dan ya stres juga ya kak ya pasti ya. Iya. Karena kesibukannya tuh gak cuma satu, dimana kita tuh mau survive, tapi kadang keadaan tuh nuntut kayak aku mau berhenti, capek banget ya Allah ya Tuhanku gitu. Pasti kalian pernah ya merasakan hal-hal seperti itu. Iya, akhir-akhir ini bahkan. Iya. Karena apa? Berarti nyusun Skripsi dan laporan magang ya. Karena kebetulan aku juga habis magang. Jadi kalau di prodi aku tuh jalan dua, magang sama skripsi itu secara langsung. Iya. Ditambah lagi dengan mungkin kesibukan as a duta gitu. As a duta. Tapi aku selalu mengambil jalan untuk gak apa-apa, karena ini adalah proses gitu. Iya. Jadi trust the process. Betul. Jadi lebih baik kita itu gagal, tapi setelah kita tuh udah mencoba, daripada kita tidak mencoba sama sekali dan gak tahu rasanya nanti gimana. Bener. Karena lebih baik kita tabrakin aja itu tadi untuk ya kita nyoba ya teman-teman ya, daripada kita nyesel karena kita belum nyoba sama sekali. Kalau kita nggak nyoba kita nggak akan tahu gimana sih hasil akhirnya nanti itu, apakah oke atau kurang, kan kita belum tahu ya. Semua pasti hasilnya tergantung bagaimana kita mencurahkan setiap usaha kita di dalamnya gitu ya. Itu kalau stres gitu berarti apa peralihannya Kak Arum? Kalau stres peralihannya overthinking nih gitu. Ya biasanya ke hobi sih. Oke, hobi. Kebetulan kan aku suka masak ya. Jadi kalau misalnya lagi stres banget masak atau enggak langsung lari ke gym gitu. Gym juga berarti ya? Betul. Ya jadi kalau misal Gen Z ya terutama biar gampang burnout, gampang stres, itu sebenarnya cara menghadapinya itu mudah loh. Sekarang banyak aktivitas-aktivitas positif yang bisa kita lakukan gitu. Jangan justru jadikan overthinking, jadikan burnout itu sebagai senjata kita untuk menyerah. Justru jadikan itu motivasi kita untuk terus bangkit. Iya. Jadi alihkan ke hal-hal yang memang lebih positif aja. Yang ngasih dampak yang bagus juga ke kita. Jadi kalau kita overthinking, kita benar nge-gym aja like day aja sekalian 2 jam kita non-stop gitu. Jangan kalian minum apa ya, itu nggak boleh teman-teman. Tapi nggak apa-apa, terserah, itu pilihan setiap orang ya teman-teman ya. Lagi ya, tapi tetap kita untuk berusaha kembali ke balik yang benar, ke hal-hal yang positif gitu. Berarti
pernah ya, ada nggak Kak kepikiran kayak, aduh aku kayaknya nggak mau lanjut nih untuk survive lagi karena udah ngerasa cukup capek ya, udah enough gitu. Kalau kepikiran sih pernah ya, pasti semua orang 80% mungkin pernah berpikiran seperti 80% dari Iya, betul. Tapi yang penting usaha untuk menahan diri ini agar tidak melakukan itu yang susah. Gitu. Aku setuju. Karena pasti ya balik lagi ya Kak, yang namanya Gen Z itu nggak bisa diam. Satu Gen Z nggak bisa diam, tapi kalau kecapean bingung juga. Iya, terlalu over terlalu kegiatannya terlalu banyak juga capek. Tapi kalau nggak berkegiatan jatuhnya justru malah overthinking tadi kan gitu. Jadi life balance itu juga perlu loh. Work life balance-nya itulah yang perlu kita terapin di era sekarang ya, karena itu sih Gen Z sudah dicap Gen Z anaknya begini, kita buktiin nih kita bisa gitu. Betul sekali. Iya, benar. Berarti sudah banyak hal yang dilalui Kak Arum hingga detik ini, tapi memutuskan untuk terus berjalan dan nggak menyerah ya. Iya dong pastinya. Karena kalau misal menyerah gitu aja tuh kayak sayang juga nggak sih teman-teman? Kita udah membangun fondasi dari dasar banget. Terus kalau nyerah tuh kayak ya runtuh dong gitu pertahanannya. Gitu. Jadi tetap fight sih menurut aku, penting banget. Gitu. Itu tadi ya, berarti emang berhenti tuh bukan jalannya ya. Ya mungkin memang ada beberapa satu hal yang kayak oke, mungkin ini baik untuk kita berhenti daripada kita lanjut, tapi akan lebih baik untuk hal-hal besar itu jangan ditunda dan jangan putus asa ya, tetap aja lanjut deh gitu. Karena kalau kita nggak nyoba kita nggak akan tahu nanti di dalam itu ada apa, mungkin itu lebih seru ya kan. Dan mungkin yang perlu digarisbawahi adalah kalau udah capek banget nih, istirahat sejenak tuh nggak apa-apa loh gitu. Benar. Take a rest, terus self love dulu, me time dulu, it's okay, gak apa-apa loh. Self reward aja nggak apa-apa. Beli bakso 3 mangkok nggak mie ayam gak sih? Mie ayam boleh. Jadi jangan dipaksa untuk melakukan kalau benar-benar lagi capek. Ambil waktu untuk diri sendiri dulu, baru setelah itu coba lagi, melangkah lagi. Pasti nanti akan diberi kemudahan sama yang di atas gitu. Itu tadi, karena kalau kita berhenti sejenak atau kita istirahat itu juga nggak akan memotong waktu kita dalam berproses kok. Karena kita perlu hal itu juga kan. Iya. Nah, di situ kalau kita berhenti kan berarti apa? Kita sayang sama diri kita, nggak membiarkan untuk kita burn out terlalu lama gitu kan. Takutnya kalau kita terlalu lama burn out, apa yang kita usahakan malah tidak sesuai hasilnya, terlalu maksa lah katakanlah ya. Dan kalau yang berhubungan sama mundur atau maju, itu kan kalau kita paksa maju terus itu keren, tapi kalau kita paksa dengan keadaan kita yang terlalu capek juga nggak baik gitu. Jadi gak apa-apa, ambil sehari 2 hari untuk istirahat, baru setelah itu lanjut lagi. Yang penting jangan sampai untuk nyerah gitu aja dan mengakhiri semua. Gak apa-apa kalau kita sesekali untuk mikirin diri kita sendiri gitu. Gak harus kita memikirkan orang lain terus kayak oh ini gimana ya. Tapi ingat yang selalu ada buat kalian, buat kita tentunya itu diri kita sendiri. Sayangin badannya ini disayang teman-teman. Jadi jangan terlalu di pressure. Kalau kita sakit, siapa yang mau bangkit lagi kan tetap badan kalian ya. Yang mungkin kalian punya pasangan tapi tetap badannya ini yang nemenin sampai kalian tua. Jadi pasangan hanya sebagai support system karena yang menakar seberapa capeknya dirimu, gimana kondisi hatimu, gimana kondisi psikismu ya. Diri sendiri kan yang tahu gitu. Jadi juga jangan terlalu berharap sama orang lain juga ya. Gitu. Jangan terlalu berharap ya guys ya. Gitu. Mungkin itu aja ya Kak ya. Terima kasih banyak banget nih insight yang kita dapat dari Kak Arum ini, dan semoga itu bisa ya sampai ke teman-teman dengan baik dan bermanfaat juga ya apa yang kita bahas hari ini. Oke, itu aja dari aku dan Kak Arum. Itu aja mungkin. Bye bye teman-teman. Terima kasih.